Dan dia merupakan berbayar. Aduh, kesian sekali Asep. Kalah Subaru ini lebih sadis. Ratapan. Lo bayangkan Pak, mengeluh doang nih. Aduh panas. Langsung keluar. Langsung keluar nafas api. Loh masih lanjut. Wih ada epilognya. Wih masih lanjut. Asep. Asep menolak tamat loh. Asep menolak tamat nih. Tiba-tiba lanjut. Tambahan heroin buat Asep. Oh iya ya, kita nggak kasih heroinnya. Kasihan Asep menjomblo. Iya, kasihan ya. Coba saya tanyakan lebih detail apa yang dilakukan Asep. Oke, kita coba next ya. Lalu, apa yang Asep lakukan setelah berhasil mengalahkan King Malachai? Apakah dia menemukan pasangan atau justru muncul ancaman baru? Tolong ceritakan lebih lanjut dalam perspektif penulis yang sudah berpengalaman. Oke, kita lihat apakah ada sequelnya nih, atau setidaknya after story dari Asep. Wih, lanjut Pak chapter 11. Jangan bilang 20 chapter lagi Pak. Wah anjir, lanjut Pak, 20 chapter ya. Wih lanjut loh, King Malachai hidup lagi loh. Wah, ada season 2-nya. Ternyata bukan after story Pak, tapi season 2. Nah kita lanjut ya. Asep Triumph, kemenangan Asep. Nah kita lanjut nih, ternyata ada season 2-nya loh. Setelah kekalahan Raja Malachai, Asep menikmati pemujaan rakyat Astoria. Perbuatan heroiknya membuatnya dihormati dan berterima kasih dari seluruh penjuru dunia. Namun, alih-alih menikmati ketenaran barunya, Asep tetap rendah hati. Weh, rendah hati Asep nih. Dan fokus pada tugas yang ada, membangun masa depan yang lebih baik untuk Astoria. Wah, respect Pak. Meskipun sudah terkenal, sudah jadi pahlawan, tetap rendah hati, tidak lupa diri. Hanya karena mentang-mentang banyak follower, terkenal di TikTok, terkenal di YouTube, tiba-tiba langsung lupa diri, jadi sombong. Lihat lo Asep loh, masih tetap rendah hati meskipun telah menikmati pemujaan rakyat Astoria. Hebat ini. Lanjut, chapter 12. Asep, Pursuit of Knowledge. Asep mengejar ilmu. Pencarian pengetahuan oleh Asep. Gimana ya? Kejar ilmu Asep. Didorong oleh kecerdasannya yang luar biasa, Asep menyelidiki misteri Astoria. Woi, masih ada misterinya nih. Dia mendedikasikan dirinya untuk memahami sistem sihir yang rumit dan pengetahuan kuno. Keingintahuannya yang tak terpuaskan membawanya untuk mengungkapkan rahasia tersembunyi dan ramalan yang telah lama terlupakan yang mengisyaratkan ancaman yang akan datang. Wah, ada ancaman baru nih. Apa nih? Chapter 13, The Enigmatic Visitor, pengunjung yang misterius. Saat Asep mempelajari penelitiannya lebih dalam, seorang pengunjung misterius tiba di Astoria. Mei, seorang musafir dari negeri yang jauh, memiliki pengetahuan dan kemampuan melebihi apa yang Asep temui sebelumnya. Kedatangan Mei menandai awal dari hubungan mendalam yang melampaui persahabatan. Wah, kita kedatangan nih. Akhirnya heroin kita datang, namanya Mei. Asep sama Mei. Kayaknya agak jauh gitu. Asep sama Mei. Mei. Asme. Lanjut chapter 14, Love Amidst Chaos, cinta di tengah kekacauan. Weh, sudah kayak judul India nih, cinta di tengah kekacauan. Ada benih-benih cinta di tengah kacaunya bumi ini. Ikatan Asep dan Mei semakin kuat saat mereka melewati cobaan dan kesengsaraan Astoria bersama. Dedikasi bersama mereka untuk melindungi kerajaan menyatukan mereka dalam tujuan dan mengobarkan kasih sayang yang mendalam di antara mereka. Cinta mereka menjadi sumber kekuatan saat menghadapi tantangan baru di jalan mereka. Weh, sudah mulai ada benih-benih cinta nih. Chapter 15, The Resurrection of Darkness, kebangkitan sang kegelapan. Saat Asep dan Mei menemukan pelipur lara dalam hubungan mereka, kekuatan jahat muncul dalam bayang-bayang. Kultus gelap, pengikut dewa jahat mulai bermunculan, menyebarkan kekacauan dan korupsi di seluruh Astoria. Ancaman baru ini mengancam untuk membatalkan semua kemajuan yang telah diperjuangkan Asep. Sekali lagi menempatkan kerajaan dalam bahaya besar. Kasihan nih Asep ya. Padahal baru mau bucin nih sama Mei nih, tiba-tiba ada musuh baru loh. Sekte lagi. Chapter 16, Dilemanya Asep. Terperangkap dalam pusaran ketidakpastian, Asep dihadapkan pada pilihan yang sulit. Haruskah dia memprioritaskan kebahagiaan pribadinya dan melindungi Mei dari kegelapan yang mengganggu? Ataukah haruskah dia menempatkan kebutuhan Astoria di atas segalanya? Beban tanggung jawab sangat membebaninya saat dia merenungkan konsekuensi dari keputusannya. Oke, mulai bimbang nih Asep nih. Dia mau pilih mana nih? Pilih dunia atau pilih Mei? Kalau Tenkinoko sih pasti pilih Mei ya. Lanjut, chapter 17. The Ultimate Sacrifice Once More. Iya.
Pengorbanan terbesar sekali lagi apa ini yang mau dikorbankan? Terakhir kan yang dikorbankan kemampuan mengeluh ya. Sekarang apa ini yang dikorbankan? Dalam twist yang memilukan, Asep membuat keputusan yang menyakitkan untuk menjauhkan diri dari Mei. Percaya bahwa melindunginya harus mengorbankan cinta mereka. Dengan berat hati, dia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk menghadapi kegelapan yang bangkit kembali. Mengetahui bahwa tindakannya akan menyelamatkan banyak nyawa, tetapi dengan biaya pribadi yang besar. Wih, memang Asep nih lebih pilih dunia daripada bucin. Respect. Hebat. Asep nih, kasihan nih Mei, kasihan nih. Mei jadi janda nih, ditinggal ditinggal Asep. Asep pria sejati. Lanjut, chapter 18, The Final Showdown, pertarungan terakhir. Pertarungan Asep melawan sekte kegelapan sangat sulit dan berbahaya. Kecerdasan dan pemikiran strategisnya memainkan peran penting dalam menggalang kekuatan kebaikan, dan dia menjadi suara harapan bagi masyarakat Astoria. Dengan setiap keluhan berubah menjadi mantra, dia berjuang dengan gagah berani untuk membongkar kultus dan mengungkapkan rencana bengkok mereka. Tidak ada kekuatannya ya? Kasihan kekuatannya Asep sekarang ini apa nih setelah... Aduh salah tadi, kita harus lebih jelas lagi ya, kekuatannya apa gitu. Setelah kehilangan kemampuan mengeluhnya tuh apa sekarang kekuatannya Asep nih sebenarnya. Lanjut, chapter 19, The Twist Unveiled, twist yang terungkap. Saat konfrontasi terakhir semakin dekat, Asep mengungkapkan pengungkapan yang mengejutkan. Dalang di balik kultus gelap tidak lain adalah Raja Malachai yang tampaknya telah bangkit kembali. Asep menyadari bahwa mengalahkan Malachai sekali saja tidak cukup. Semangat jahatnya bertahan, mencari balas dendam, dan kesempatan untuk melampiaskan malapetaka sekali lagi. Weh, lanjut nih. Chapter terakhir, 20, Asep Redemption Part 2. Weh, deh Part 2, Pak. Dalam pertempuran klimaks, in the climatic battle, Asep menghadapi jiwa dendam Raja Malachai. Berbekal tekadnya yang tak tergoyahkan dan kekuatan baru yang ditemukannya, apa, Pak? Dia memanfaatkan kemampuan uniknya untuk mengeluh. Wah, balik lagi nih kekuatan mengeluhnya nih. Bukan sebagai beban, tapi sebagai katalis untuk perubahan. Wah, asik nih bahasanya nih. Sebelumnya kan dia mengeluh hanya untuk beban. Sekarang kekuatan mengeluhnya berubah nih, berevolusi. Menjadi katalis untuk perubahan loh. Berarti dengan mengeluh bisa memicu perubahan. Hebat nih. Dengan setiap keluhan, Asep menggerogoti kekuatan Malachai. Akhirnya mengusirnya dari Astoria untuk selama-lamanya. Dengan setiap keluhan, Asep menggerogoti kekuatannya Malachai. Lu bayangkan Pak, misalnya Asep lawan Ainz nih. Nah dia cuma mengeluh nih. Aduh kamu jelek lah, langsung kekuatan instan death-nya Ainz hilang. Aduh kamu miskin, wah langsung Ainz jadi manusia. Aduh capek lawan kamu, langsung 90% statnya Ainz hilang. Wah sakti nih Pak. Dengan mengeluh loh, dengan setiap keluhan, semua kekuatannya musuh perlahan-lahan hilang. Hebat loh. Sebelumnya kan di season 1, kemampuan mengeluhnya Asep itu kan berubah jadi mantra sihir. Ini sekarang tidak Pak. Dengan setiap keluhan, kekuatannya orang lain tuh bisa digrogoti. Sakti ya. Berarti orang sekuat apapun, kalau tidak ada apa-apanya tuh di hadapan keluhannya Asep tuh. Kalau dia mengeluh langsung auto kena debuff Pak. Kena nerf habis-habisan. Nah, terakhir nih penutup. Epilog Asep Legacy. Wih, Asep Legacy Pak. Asep sudah tua nih berarti nih harusnya ya. Warisannya Asep. Dengan lenyapnya kegelapan, Asep muncul sebagai sosok yang dihormati di Astoria. Kerajaan merayakan kemenangannya. Dan dia dielu-elukan sebagai pahlawan sejati. Namun hatinya merindukan Mei. Cinta yang telah dia korbankan demi kebaikan yang lebih besar. Setelah pertempuran, Mei kembali setelah menyadari ketidakegoisan dan cinta abadi Asep. Happy ending Pak. Mei balik nih. Akhirnya Asep x Mei balik lagi. Ternyata endingnya Asep nikah nih sama Mei kayaknya ya. Bersama-sama, Asep dan Mei bekerja tanpa lelah untuk membangun kembali dan membentengi Astoria dari ancaman di masa depan. Cinta mereka ditempa melalui pengorbanan dan diuji oleh kesulitan. Perjalanan Asep yang diwarnai unsur komedi, fantasi, dan thriller diakhiri dengan twist yang mengungkapkan kedalaman ketangguhannya dan kekuatan cinta yang abadi di hadapan kegelapan. Ya, akhirnya ditutup dengan Asep x Mei yang bucin. Itu tadi Pak, 2 season cerita Asep, sang pengeluh, ratapan Asep loh. Berakhir dengan cinta abadi bersama Mei. Ya, itu tadi 2 season cerita dari Asep. Bagaimana pendapat kalian soal ceritanya Asep? Apakah menarik atau tidak nih? Hebat sih ya. AI ini dari sebuah premis yang betul-betul ngawur bisa jadi cerita yang proper gitu. Ini bisa dibilang cuma garis besar nih. Kalau mau dikembangkan lebih dalam bisa loh. Setidaknya kita udah dapat garis besarnya atau gambaran kasar lah. Kira-kira jalan ceritanya mau dibawa kemana ya. Ini tinggal dimasukin karakter-karakter lain, dimasukin dialog, dimasukin karakter development, bagaimana cerita berjalan dan segala macam. Jadilah cerita yang proper gitu. Ratapan Asep, sang pahlawan yang tidak mungkin. Dari kalimat gini loh, kalimat random gini loh, bisa jadi cerita Pak.
Ini kalau barang begini, kita bilang ke orang-orang yang ada di 10 tahun lalu, orang-orang 10 tahun lalu kita cuma bilang, bro, bisa loh bikin cerita dengan premis yang random, dan itu jadi cerita yang proper gitu. Itu orang 10 tahun lalu nggak akan percaya barang begini nih. Kita dibilang gila nih. Dan ternyata bisa, Pak. Wah, ngeri ya. Dan gue nggak expect ya soal kemampuannya Asep ya. Yang dari mengeluh doang nih, bisa jadi kemampuan mantra sihir. Dari mantra sihir jadi bisa menggerogoti kemampuan lawan. Sakti memang ajaib. Ini twistnya bagus nih, hebat. Ini kekuatannya anti mainstream sekali nih. Kira-kira next time kita bahas apa lagi nih? Menarik ya? Apakah kita lanjutkan ceritanya Asep season 3? Tapi kalau lanjut gimana caranya ya? Kalau lanjut gimana ya? Emangnya di save? Bisa ke save kan nih cerita? Riwayat sebelah kiri jangan dihapus, itu bakal tetap kesimpan. Oh, dibiarin aja gitu. Berarti ini kita kasih judul The Legend of Asep. Nah. Ya, itu tadi. Kalau kalian penasaran kira-kira kelanjutannya Asep gimana? Apakah Asep mati? Apakah ternyata ceritanya Asep hanyalah prolog? Atau ternyata semua ini hanyalah mimpi? Kita lihatlah nanti. Sampai jumpa di season 3 Asep, The Legend of Asep, Sang Ratapan Asep. Thank you semua yang udah nonton sampai titik ini. Sampai jumpa di Asep yang lain. Bye-bye guys.